Anxiety ini hanya seorang adik kecil yang harus kita tenangkan, yang harus kita rangkul. Udah, tenang aja, kamu aman, oke? Kali ini saya akan bahas tentang satu fobia yang bernama kardiophobia. Mungkin buat teman-teman yang baru dengar, kardiophobia ini agak unik ya, agak unik dan sebenarnya agak lucu sih ya, lucu. Terus saya sih dulu pernah mengalami juga, karena kan saya dulu termasuk di diagnosanya itu general anxiety disorder. Jadi semua sensasi mental health saya pernah merasakan, mulai dari takut penyakit berat atau hipokondria, terus kemudian post traumatic syndrome, kemudian OCD sedikit ya, saya ada OCD sedikit. Terus juga salah satu yang saya rasakan juga adalah agoraphobia, takut keramaian, dan juga kardiophobia. Apakah sih yang dimaksud dengan kardiophobia? Kalau kita kan kenalnya kardio itu kan berkait dengan jantung ya. Jadi kalau ada beberapa olahraga itu yang bagus untuk kardio, atau mungkin kalau teman-teman sering senang lari, atau mungkin jogging, jalan cepat, bersepeda, atau kalian fitness ya, treadmill seperti itu kan biasanya kan pelatih kita akan mengatakan bahwa olahraga ini bagus untuk jantung kita. Ini namanya olahraga kardio. Nah, apa hubungannya kardiophobia dengan jantung? Jadi kardiophobia ini adalah salah satu sensasi gangguan kecemasan, anxiety disorder, di mana si penderita ini takut dengan detak jantungnya sendiri. Ngaku pernah ngalamin nggak? Jadi setiap kita mendengar suara jantung kita yang agak tidak beraturan, itu langsung datang rasa cemas, langsung berpikir ke penyakit-penyakit sekitar jantung ya. Wah, jangan-jangan mau serangan jantung, jangan-jangan aku mengalami apalah, kelainan jantung lah, atau apa. Intinya pasti berpikir ke arah yang negatif ya, negatif, hal yang menakutkan dan mematikan ya. Itu yang dinamakan kardiophobia. Jadi yang perlu saya tekankan buat teman-teman, ketika kalian mengalami detak jantung yang tidak beraturan, kalian jangan langsung berpikir itu adalah satu gangguan atau kelainan jantung ya. Kalau emang kalian butuh kepastian, atau kalian butuh sesuatu yang membuat kalian yakin, kalian boleh melakukan EKG, tapi cukup sekali aja. Jangan kayak saya dulu ya, buang-buang duit ya, EKG sampai 3 kali pindah-pindah rumah sakit ya kan. Itu sangat tidak worth it ya. Jadi kalian cukup lakukan EKG sekali. Ketika kalian dinyatakan sehat, tidak ada kelainan jantung ya kan, ya udah, kalian langsung meyakinkan bahwa hasil lab ini benar ya kan. Terus kenapa sih Kak kita detak jantung kita sering tidak beraturan ya kan? Jadi sebenarnya pada saat kita masih mengalami anxiety disorder yang disertai dengan GERD ini, sering merasakan produksi gas lambung yang tinggi ya. Gas lambung yang tinggi ini kan membuat irama lambung ya, irama lambung dulu kita kan sering kayak berdenyut ya, berdenyut kencang. Apalagi kalau kita sedang cemas atau kita sedang panik ya, itu pasti dia akan berdenyut kencang. Nah, getaran si leher lambung ini itu mengganggu organ-organ di sekitarnya, termasuk organ jantung yang sebenarnya mempunyai irama sendiri. Jadi karena sang tetangga ini istilahnya kenceng nih, getarannya kenceng, maka jantung ikutan. Jadi kayak efek domino lah ya, getarannya ikut menggetarkan tetangganya ya kan. Jadi bisa dibilang nih tetangga yang ngeselin ya, tetangga yang ngeselin itu kalian tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Karena kalau dari pengalaman saya dulu, saya menganalisa setiap kali saya merasakan cemas karena sesuatu, entah tiba-tiba datang rasa takut mati, atau tiba-tiba kepikiran penyakit yang berat, atau teringat beberapa orang yang sudah meninggal, itu biasanya saya mengalami kecemasan. Dan pada saat saya cemas
itu biasanya heart rate saya di atas 100 ya, di atas 100, padahal tidak sedang dalam aktivitas fisik ya. Itu biasanya saya sedang cemas. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama pasti kita menenangkan diri dulu, kita cari posisi yang rileks. Kalau bisa duduk bersandar boleh. Terus kemudian kalian tarik pernafasan diafragma yang dalam sambil menghembuskan nafas, sambil memvisualkan aku lepaskan seluruh kecemasanku bersamaan dengan hembusan nafas ini. Seperti itu ya. Lakukan lagi 3 kali, boleh 5 kali, semakin banyak semakin bagus. Kenapa harus kita visualkan? Untuk memperkuat mental kalian, memperkuat sugesti kita bahwa kita bisa melewati rasa itu ya. Jadi nanti pada saat kalian sudah melakukan pernafasan itu, nanti perlahan detak jantung kalian akan mulai stabil, terus kalian bisa lanjutkan dengan mengucapkan kalimat positif ya, atau self talk ya, seperti itu ya. Terus kalian mulai rajin berolahraga juga, terutama di pagi hari. Itu sangat bagus untuk kadar oksigen yang dibutuhkan oleh jantung kita ya. Jadi kalian jangan mager, kalian jangan larut dalam rasa cemas, rasa takut dengan debar jantung sendiri. Kalian tetap latih dengan olahraga yang sifatnya kardio ya, kardio bertahap ya. Kalian bisa mulai dengan jalan pagi, nanti bisa ditingkatkan selain waktunya yang tadinya 5 menit jadi 10 menit. Terus kemudian yang tadinya jalan biasa kalian tingkatkan menjadi jalan cepat. Ya syukur-syukur bisa lari-lari kecil ya, tapi itu bertahap ya, jangan dipaksakan juga. Intinya don't worry, jangan khawatir, detak jantung berdebar itu biasa ya kan. Kalian hanya sedang cemas, kalian cukup relaksasi, dan nanti ketika stabil lakukan self talk, oke? Gitu ya. Jangan banyak jangan banyak overthinking lah ya. Kalian harus mulai memutus pikiran kita. Anxiety ini hanya seorang adik kecil yang harus kita tenangkan, yang harus kita rangkul. Udah tenang aja, kamu aman, oke? Salam bangkit luar biasa.